Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya yakin saudara-saudara juga mengasihi Tuhan. Pada saat ini, saudara, kembali kita akan bersaat teduh, membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 3 September 2024. Sebelumnya, saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Gembala kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan, di mana dalam kemurahan-Mu kami juga merasakan kebaikan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kami bangun dari istirahat kami semalam, kami boleh melewati malam dengan baik. Pagi ini kami hendak songsong, dan ini adalah anugerah yang kembali Tuhan berikan bagi kami, untuk kami menjalani hidup yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Maka biarlah ketika kami akan mengisi hidup kami pada pagi ini, firman Tuhan juga yang mengisi hati dan pikiran kami, sehingga melaluinya kami terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini diambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak orang memahami bahwa anugerah Tuhan itu hanya dalam wujud yang baik-baik saja. Ya, jadi orang selalu menghayati kalau kita mendapat anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan, maka yang terjadi adalah sesuatu yang baik. Misalnya seperti kita mengalami kekayaan, kesehatan, panjang umur, dan juga kesuksesan. Padahal saudara-saudara, penderitaan yang kita alami pun sesungguhnya merupakan anugerah Tuhan. Tentu kalau kita berbicara tentang penderitaan di sini bukanlah penderitaan dalam arti karena kita melakukan dosa. Ya, penderitaan yang sebagai anugerah adalah ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, melakukan yang baik, menyatakan kebenaran dan kesetiaan kepada Allah, dan di dalamnya kita harus menanggung penderitaan. Maka penderitaan itu saudara-saudara adalah sebuah anugerah atau sebuah kasih karunia Allah. Kalau kita membaca pada pagi hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25,
Di sana saudara dibahas atau dibicarakan tentang bagaimana orang percaya bersikap dalam menghadapi penderitaan. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, penderitaan yang dialami oleh orang percaya adalah penderitaan yang terhormat. Ya, dikatakan dalam ayat 19 sampai dengan 20, penderitaan yang dialami adalah penderitaan karena kita melakukan hal yang benar dan melakukan hal yang mulia di mata Tuhan. Saudara-saudara, jika seseorang menderita karena kesalahan, maka tentu tidak ada pujian. Ya, penderitaan itu menghasilkan suatu pujian yang terhormat ketika kita mengalami penderitaan oleh karena kebenaran yang kita nyatakan, oleh karena kesetiaan kita kepada Allah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ketika hidup kita sesuai dengan prinsip, lalu hidup kita juga sesuai dengan kehendak Allah dan kebenarannya, maka ketika di dalam semuanya itu kita mengalami penderitaan, maka penderitaan itu adalah penderitaan yang terhormat. Lalu yang kedua, yang kita pahami adalah kita meneladani Kristus. Kita baca dalam ayat 21 sampai dengan 23. Di sana Petrus mengajak para pembacanya untuk mengikuti teladan Kristus yang juga pada waktu itu Kristus mengalami penderitaan tanpa dia melakukan dosa. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Ketika dia menghadapi semuanya itu, saudara-saudara, Yesus senantiasa menyerahkan segala perkara itu kepada Bapa di surga. Dia mempercayakan hidupnya kepada Bapa. Hal itu menunjukkan pentingnya bersikap sabar dan mengandalkan Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, pendamaian melalui kematian Kristus. Ayat 24 sampai dengan 25. Petrus mengingatkan bahwa melalui kematian Kristus di atas kayu salib, dosa kita telah ditebus, bahwa kita adalah domba yang tersesat, tetapi telah kembali kepada gembala yang baik. Ia sungguh mengasihi kita, dan ini menunjukkan bahwa melalui iman kepada Kristus, saudara-saudara, hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang saya selalu yakin saudara mengasihi Tuhan, penderitaan Yesus tidak dibuat-buat atau dicari-cari, melainkan penderitaan yang dijalani dengan sadar. Ia ingin memberikan dirinya sebagai kurban keselamatan bagi banyak orang. Dalam penderitaan yang dijalaninya, saudara, Yesus sama sekali tidak mengumpat, menyalahkan Allah, mencaci maki mereka yang membuatnya menderita, melainkan Yesus menyerahkan semua itu kepada Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Dan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23. Saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk menderita. Namun bukan sembarang menderita, apalagi menderita karena dosa, melainkan menderita karena kesetiaan mengikut Kristus. Ketika kita harus menderita karena Kristus, saudara-saudara, maka itu adalah anugerah. Kita diperkenan untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus, dan tentu ketika kita mengikut Kristus dan di dalamnya kita harus menanggung derita, maka penderitaan oleh karena mengikut Kristus sesungguhnya dapat menjadi kesaksian hidup yang indah bagi banyak orang. Orang akan melihat bahwa di tengah segala penderitaan yang kita alami, ketika kita ingin menyatakan kebenaran di dalam Kristus, dan kita tetap sabar, kita tetap menyerahkan segala perkara ini kepada Tuhan, maka orang lain akan melihat kesaksian yang indah dari hidup kita, yang mungkin mengalami penderitaan tetapi tidak bersungut-sungut dan tidak menyalahkan banyak orang, tetapi menjalani semuanya itu dengan terus meneladan kepada Kristus yang lebih dulu menderita untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, anugerah-Mu yang besar, yang di dalamnya kami boleh mendapatkan keselamatan, kami ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan kami didamaikan kembali dengan Allah Bapa melalui pengorbanan Kristus Yesus. Dan biarlah ketika kami sebagai pengikut Kristus, dan di dalamnya kami juga harus menanggung penderitaan oleh karena kami menyatakan kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus, menyatakan kebenaran, kebaikan, dan menyatakan Injil. Di dalamnya kami harus menanggung penderitaan, maka sesungguhnya penderitaan itu adalah penderitaan yang terhormat, karena kami sendiri sedang meneladani apa yang telah Kristus teladankan kepada kami semua. Oleh karena itu, tolong dan berikan pada kami kekuatan ketika kami harus mengalami berbagai penderitaan, dan di dalamnya kami dituntut untuk tetap setia mengikut Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih, kami menyadari betapa kami orang-orang yang rapuh, kami membutuhkan pertolongan Tuhan, dan biarlah kami serahkan segala perkara kami ke dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan sendiri. Termasuk di dalamnya ketika kami diperhadapkan dengan berbagai penderitaan ataupun pergumulan, dengan sakit penyakit dan berbagai persoalan hidup. Biarlah kami dapat menanggungnya dengan tidak bersungut-sungut, tapi kami terus tetap berserah kepada Tuhan Yesus yang lebih dulu menderita bagi kami semua. Terima kasih, kami berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi yang sedang bergumul, yang sakit, Tuhan tolong. Dan bagi setiap keluarga juga yang sedang mengalami banyak masalah, Tuhan tolong. Dan juga bagi banyak orang yang menjadi korban peperangan di belahan dunia yang lain, Tuhan juga tolong sehingga mereka terus dihiburkan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Kami serahkan segala perkara kami dan hidup kami hari ini dan seterusnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.